أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. صدق الله العظيم. Berikut adalah ayat dan terjemahan dari Quran Surat An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Kami membagi tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 142 ke dalam 4 poin. Potongan ayat yang pertama, Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan bahwa orang-orang munafik bukan hanya menipu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi penipuan tersebut juga ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Potongan ayat yang kedua, wa huwa khadi'uhum. Allah Subhanahu wa taala akan membalas tipuan orang munafik dan mereka tidak sadar bahwa mereka juga telah menipu diri mereka sendiri. Karena jalan yang mereka tempuh akan membawa mereka ke dalam kerugian. Ibnu Abbas meriwayatkan tipuan Allah terhadap kaum munafik itu berupa pemberian cahaya kepada mereka pada hari kiamat, yang dengan itu mereka berjalan bersama kaum muslimin. Namun setelah sampai kepada jembatan, padamlah cahaya mereka itu, dan mereka tetap berada di dalam kegelapan. Potongan ayat yang ketiga, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Orang munafik bermalas-malasan dan merasa berat dalam melaksanakan sholat, karena sesungguhnya mereka tidak mempunyai keimanan terhadap Allah. Mereka akan meninggalkan sholat saat mereka jauh dari kaum mukminin. Potongan ayat yang keempat, yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik hanya melaksanakan sholat ketika orang lain melihatnya,
Perbuatan ini sama halnya dengan riya. Maka dalam suatu hadis sahih yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi berkata bahwa sembahyang yang paling berat mengerjakannya bagi orang munafik ialah sembahyang Isya dan sembahyang subuh. Tafsir Al-Maraghi menyebutkan bahwa orang munafik melakukan sholat dalam jumlah yang sedikit, namun dalam tafsir An-Nur disebutkan bahwa orang munafik hanya menyebut nama Allah dalam jumlah yang sedikit. Berikut adalah ayat dan terjemahan Quran Surat An-Nisa ayat 143. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan orang beriman, dan tidak pula kepada golongan orang kafir. Maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Tafsir Quran An-Nisa ayat 143 kami bagi menjadi 2 poin. Potongan ayat yang pertama, Mudzabbadzabina baina dzalik, la ilaha ula iwala ilaha ula. Ayat ini menjelaskan tentang sifat dari orang munafik yang salah satu di antaranya adalah ragu. Orang munafik tidak akan memilih menjadi golongan orang beriman atau golongan orang kafir. Karena orang munafik masih berat untuk meninggalkan maksiat, tapi mereka juga tidak mau terikat akan larangan atau perintah Allah. Mereka akan mencari tempat yang menguntungkan bagi dirinya. Potongan ayat yang kedua, wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Allah tidak akan memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada orang munafik. Tidak ada orang yang bisa memberinya hidayah bahkan dengan usaha atau dalil yang memuaskan. Analisis psikologi dalam surah An-Nisa ayat 142-143. Surah ini membahas tentang sifat munafik, riya, dan ragu-ragu. Yuk, mari kita simak ketiga sifat tersebut dalam analisis psikologi. Yang pertama ada munafik. Munafik dapat dikatakan bukan gangguan psikologi, melainkan hanya sebagian karakter diri seseorang. Namun, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa munafik termasuk ke dalam psikopatologi. Teman-teman tahu nggak apa itu psikopatologi? Psikopatologi adalah studi tentang penyakit mental, tekanan mental, dan perilaku maladaptif. Sifat munafik hanya bertujuan untuk mendapatkan perhatian orang lain atau bisa disebut attention seeker. Dalam teori psikodinamika yang dikemukakan oleh Freud, bahwa perilaku didasarkan oleh pengalaman-pengalaman masa lalu. Yang kedua ada riya. Sifat riya di dalam ilmu psikologi merupakan suatu kepribadian narsistik personality disorder. Pengertian narsistik adalah gangguan kepribadian yang berada di dalam diri seseorang yang merasa dirinya sangat penting dan ingin menunjukkan bahwa ia adalah orang yang unggul dari yang lainnya. Gejala dari kepribadian narsistik salah satunya adalah ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Contoh dari sifat riya, yang pertama memakai perhiasan yang berlebihan, dan yang kedua sholat hanya saat ada banyak orang. Tujuan riya semata-mata hanya ingin mendapatkan penghargaan ataupun pujian dari orang lain. Yang ketiga ada sifat ragu-ragu. Sifat ragu-ragu dalam ilmu psikologi termasuk kategori obsesif kompulsif. Obsesif adalah dorongan yang ada di luar kendali seseorang. Kompulsif adalah perilaku pengulangan yang merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh seseorang. Contoh sifat ragu-ragu dalam teori obsesif kompulsif. Ketika berwudu, ia ragu-ragu apakah wudunya sudah benar atau belum. Lantas ia berwudu lagi karena keraguan-raguannya yang berlebihan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang mengalami keraguan menurut W. Starbuck. Yang pertama, kepribadian yang menyangkut salah tafsir. Yang kedua, kesalahan organisasi keagamaan dan pemuka agama. Yang ketiga, pernyataan kebutuhan manusia. Yang keempat, kebiasaan. Salah satu contoh faktor di atas itu seperti banyaknya pemuka agama yang berbeda pendapat sehingga dapat menimbulkan keraguan di dalam diri seseorang. Nah, dari sifat ragu-ragu tersebut, para ulama sudah menjelaskan cara menghilangkan sifat keraguan yang ada di dalam diri pada hal yang bertentangan, yaitu mencari yang paling kuat di antaranya, atau yang paling dominan.
Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya Quran Surah An-Nisa ayat 142 sampai 143 menjelaskan tentang munafik. Pada dasarnya mereka orang-orang yang berjiwa lemah dan tidak punya pendirian. Mereka mengikuti arus dan lebih memilih mana yang akan menguntungkan mereka. Dalam kajian psikologi, ada yang berpendapat bahwa munafik adalah gangguan psikologis, narcissistic personality disorder, psikopatologi, dan obsesif kompulsif. Namun, ada pula yang berpendapat bahwasannya munafik bukanlah gangguan psikologis karena mereka melakukan secara sadar, sedangkan gangguan psikologis mereka melakukannya secara tidak sadar. Namun dari sini dapat disimpulkan semua tergantung simptom yang menyertainya. Berikut adalah beberapa buku dan jurnal yang kami jadikan referensi